Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil case method kami yang berjudul Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Proyeksi Wawasan Nusantara. Nah, latar belakang dari topik ini berangkat dari kondisi Jakarta yang kini sudah terlalu padat dan menghadapi banyak masalah, mulai dari kemacetannya, polusi, banjir, hingga penurunan tanah. Nah, selama ini Jakarta itu menanggung beban ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan hanya soal membangun kota baru, tetapi juga langkah besar dalam menerapkan wawasan Nusantara. Pemerintah ingin menegaskan bahwa pembangunan itu tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa saja, tetapi harus merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain, pemindahan IKN ini mencerminkan semangat persatuan nasional dan pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara. Kita melihat lebih dalam keputusan pemindahan ibu kota lahir dari berbagai akar masalah yang saling berkaitan. Pertama, ada ketimpangan pembangunan antar Jawa dan luar Jawa yang sudah berlangsung lama. Lebih dari separuh PDB nasional masih terpusat di Jawa. Kedua, beban Jakarta sebagai megacity membuat kota ini makin rentan terhadap krisis lingkungan dan sosial. Ketiga, secara geopolitik, Indonesia membutuhkan pusat pemerintahan yang lebih strategis dan representatif dari seluruh wilayah Nusantara. Nah, disinilah konsep wawasan Nusantara berperan penting. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan bentuk nyata untuk memperkuat integrasi nasional dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Proyek sebesar ini tentu melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan dengan peran dan kepentingan masing-masing. Pertama, pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan utama. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur arah pembangunan, tetapi juga berkewajiban dalam menjamin transparansi dan keadilan sosial. Untuk yang kedua, ada DPR dan lembaga legislatif yang berperan dalam membuat dan mengawasi undang-undang IKN agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi proyek politik semata, tetapi juga terlaksana secara nyata. Untuk yang ketiga, adalah pemerintah daerah Kalimantan Timur yang harus memastikan kesiapan wilayah dan keterlibatan masyarakat lokal. Dan yang keempat adalah masyarakat adat dan lokal itu sendiri, yang mana mereka juga harus dilibatkan karena mereka memiliki hak atas tanah dan budaya di wilayah itu. Dan yang kelima, investor, akademisi, serta LSM yang ikut mengawal jalannya pembangunan agar tetap berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa keseimbangan kepentingan antar faktor sangat penting supaya IKN tidak hanya menjadi proyek elit, tetapi juga benar-benar menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia. Dalam pelaksanaan proyek IKN, muncul berbagai konflik antara hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, pemerintah mempunyai hak menentukan kebijakan dan menggunakan lahan untuk pembangunan, tetapi juga berkewajiban melindungi hak masyarakat serta lingkungan. Masyarakat lokal berhak mempertahankan tanah dan budayanya, namun berkewajiban ikut menjaga ketertiban dan berpartisipasi dalam pembangunan. Investor berhak memperoleh keuntungan, tetapi wajib menjalankan prinsip tanggung jawab sosial, membuka lapangan kerja, dan menjaga kelestarian alam. Sementara DPR mempunyai hak membuat regulasi dan melakukan pengawasan, tapi mereka juga berkewajiban agar pengawasan itu tidak hanya formalitas. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban ini tidak dijaga, maka konflik sosial dan lingkungan bisa muncul. Tapi jika dijalankan dengan semangat wawasan Nusantara yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, pemindahan IKN justru bisa menjadi momentum untuk membangun keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan analisis kami, ada beberapa rekomendasi komprehensif agar pembangunan IKN berjalan sukses dan berkelanjutan. Pertama, perkuat tata kelola dan transparansi. Misalnya, dengan membuka data anggaran dan proses pembangunan kepada publik. Lalu yang kedua, lindungi hak masyarakat adat dan lokal melalui pengakuan hukum atas tanah ulayat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ketiga, tegakkan prinsip pembangunan hijau agar IKN itu benar-benar menjadi kota cerdas dan ramah lingkungan.
Lalu yang keempat, perkuat integrasi nasional dengan menjadikan arsitektur dan tata ruang IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir, reposisi Jakarta agar tetap berperan sebagai kota ekonomi dan pusat keuangan, sehingga Jakarta tidak kehilangan nilai strategisnya. Nah, kalau semuanya ini sudah dijalankan dengan konsisten, maka pemindahan ibu kota Nusantara tidak hanya membangun kota baru teman-teman, tapi juga membangun harapan baru bagi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berwawasan Nusantara. Terima kasih.